Selanjutnya kita akan belajar untuk menambahkan CSS styling. Cek tes 1, 2, 3. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat komponen ya teman-teman. Kita membuat komponen node dan komponen node ini punya dua elemen P yang diisi dengan props ya. Props title dan description. Title dan description ini kita ambil dari app.csx, kita masukin sebagai props. Jadi node komponennya dipanggil dua kali, dan ini ada props title dan description dengan teks yang berbeda ya, antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dan kalau kita lihat, hasilnya seperti ini di browser. Nah, tapi tampilan ini belum ada stylingnya ya teman-teman, masih sangat plain, masih sangat datar tampilannya. Nah, kita mau belajar sekarang gimana cara kasih CSS untuk React.js. Nah, kalau kita belajar CSS ya, sebelumnya CSS itu bisa diaplikasikan atau dikasih ke setiap elemen HTML dengan cara inline ya, dikasih style seperti itu. Tapi yang direkomendasikan adalah untuk kita simpan CSS code kita di code terpisah, ya, di file terpisah. Kalau kita lihat di project ini ada dua CSS file, ada index.css. Ini yang CSS yang diaplikasikan secara global ke keseluruhan project ya. Jadi diarahin ke root komponen, terus ini ada elemen A untuk link, bagaimana menampilkan link, kalau linknya di hover, colornya berubah, seperti itu. Ini styling secara global untuk body dikasih margin dan lain sebagainya H1. Dan ada juga dari project file-nya dia secara otomatis ngebuatin app.css. Ini adalah CSS yang diaplikasikan ke app.jsx. Diimport di sini CSS filenya ke app.jsx. Jadi ini CSS yang diaplikasikan ke root komponen, ke app ya teman-teman. Nah, di video ini saya nggak akan pakai app.css supaya nggak terlalu kompleks, tapi nanti saya akan buat CSS yang diaplikasikan ke komponen, ke node komponen. Jadi ini saya bakal hapus nih app.css-nya, saya hapus. Coba saya save ya. Ini juga nggak perlu. Saya save. Coba sekarang kita lihat. Nah, kalau kita balik ke browsernya, ada stylingnya yang hilang ya. Asalnya dari app.css itu stylingnya ngasih ke center, sekarang jadi ke pinggir kayak gitu. Tapi nanti kita perbaikin ya. Terus index.css ini ada beberapa perubahan yang saya buat untuk index.css ini. Nah, teman-teman bisa copy aja CSS-nya karena video ini, seri ini ngebahas secara spesifik tentang React.js. Jadi, saya nggak bahas secara detail tentang CSS-nya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tanya di komen. Saya bisa coba jelasin ke teman-teman kalau ada yang kurang jelas. Nah, ini index.css-nya. Saya copy nih, saya taruh di GitHub ya teman-teman. Nanti saya taruh linknya di description juga, teman-teman bisa copy source-nya. Saya rubah sedikit index.css-nya. Saya paste di sini. Nah, yang berbeda adalah yang utamanya adalah ini ya, dikasih background image warna hijau ya teman-teman dengan gradient. Kalau teman-teman lihat sekarang hasilnya seperti ini. Jadi background-nya ada warna hijau setelah kita kasih index.css. Dan ini saya aplikasikan ke index.css karena akan dipakai secara global, nggak per komponen tapi secara keseluruhan project gitu. Dan kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ada gradiennya sedikit, yang atasnya ini lebih muda, ke bawahnya lebih gelap, seperti itu. Nah, terus CSS yang lainnya adalah ini node.module.css. Nah, apa itu module ya? Jadi kalau kita buat file CSS untuk komponen, kita
buat secara modul. Kita harus tambahin .module. Nah, penjelasan CSS module itu ada di GitHub juga ini ya. Jadi CSS module itu CSS file yang di scope secara lokal. Jadi scope lokal ini maksudnya scope-nya untuk komponennya aja ya, untuk komponen yang kita buat. Terus kita perlu import juga seperti itu. Nah, di file CSS-nya kita bisa bikin kelas-kelasnya ya. Dan si kelasnya ini nanti kita panggil. Jadi kita import dulu ini di file komponennya ya. Kita import si CSS-nya, lalu kita panggil nih. Waktu kita import sebagai style misalnya objeknya namanya style. Kita cara panggil kelasnya itu style dot class name. Class name-nya dari sini. Nah, coba ya. Di sini saya udah buat node.module.css-nya. Jadi saya buat beberapa kelas node ini ya. Ada margin, padding, background color, border radius supaya pinggirnya lengkungnya, ada box shadow, ada animation-nya. Terus ada title, ini ngasih font size, font weight, di bold, color-nya, margin. Terus saya rubah text transform, semuanya yang di title ini jadi uppercase, description, terus ada ini untuk animation-nya. Nah, saya bikin 3 kelas di sini, note, title, dan description. Nah, ini saya copy, lalu saya di file, kita buat filenya di sini ya, di folder komponen, kita buat new file. Ini untuk si komponen node, kita buat module.css. Nah, jadi modul ini, CSS ini sebagai modul, nanti kita import ke komponen node.jsx-nya ya teman-teman. Kita paste CSS-nya di sini, lalu di node.jsx-nya, karena CSS file ini modul ya teman-teman, kita mesti import styles. Sebenarnya nama ini nggak harus style ya, bisa teman-teman bisa kasih nama yang lain, nama objeknya. Di sini saya pakai style sesuai dengan dokumentasi from. Nah, filenya itu satu level ya dengan si komponen node.jsx-nya di folder komponen. Jadi caranya relative path-nya titik slash ya untuk ngarahin ke file node.module.css gitu. Kasih titik koma. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih style untuk si paragrafnya ya, teman-teman. Jadi cara kita kasih style atau manggil kelasnya ke elemen P, kalau di CSS biasanya kita panggilnya kayak gini dengan kelas. Tapi sebetulnya ini bukan HTML biasa ya, teman-teman. Ini tuh .jsx, jadi kayak campuran antara HTML dengan JavaScript. Nah, cara manggil kelasnya itu sama kayak kita panggil kelas CSS di JavaScript, pakainya class name gitu, teman-teman. Nah, cara panggilnya seperti ini. Lalu kita perlu kasih juga kurung kurawal untuk manggil stylenya, styles dot di sini saya kasih style title gitu. Oke. Nah, jadi si elemen P yang pertama ini udah dikasih nih kelas title. Lalu yang kedua nih saya copy, untuk description-nya saya panggil kelas descriptions gitu. Nah, yang parent-nya saya juga buat stylingnya juga, namanya kelas node di sini. Ya, kalau kita balik lagi ke node.module.css-nya, ini ada kelas ini node yang untuk parent-nya, title, ini untuk paragraph title, lalu description untuk kelas description-nya. Oke, coba kita save. Nah, kita lihat balik ke sini, balik ke browser kita. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya, teman-teman. Tadi dikasih border radius, kasih warna background-nya,
Yang ini jadi uppercase semuanya, yang title kayak gitu. Ini CSS-nya udah diaplikasikan ke project React kita. Nah, masih jelek tampilannya, tapi kita akan modifikasi sedikit demi sedikit. Seperti itu teman-teman, tentang bagaimana menambahkan CSS ke project React kita.